Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga kepada Bapak Ita Darsita selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 5, akan membahas mengenai materi pada pertemuan 5, yaitu tentang menelusuri dan menganalisis model teks proposal kegiatan. Perkenalkan, nama saya Aliftia Fabiastika dari kelas 02-11. Saya di sini akan memulai membahas mengenai teks proposal kegiatan. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, teman-teman semua tahu nggak sih apa itu proposal kegiatan? Proposal kegiatan yang dimaksud di sini adalah proposal yang dirancang bukan untuk penelitian, melainkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik yang dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, kegiatan-kegiatan itu bisa berupa apa aja sih? Kegiatan-kegiatan itu bisa berupa seminar, kongres, lokakarya, pengabdian, pelatihan, magang, dan lain sebagainya. Proposal kegiatan yang akan dibahas di sini adalah proposal kegiatan magang, yang dimana ketika magang itu sudah selesai dilaksanakan, kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan magang. Oke, selanjutnya ada model teks proposal kegiatan. Model teks proposal kegiatan adalah format atau kerangka yang digunakan untuk menyusun dokumen proposal yang berisi rancangan kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan. Proposal ini dibuat dengan tujuan untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti sponsor, lembaga pendanaan, atau pihak-pihak yang berwenang lainnya untuk mendukung dan mendanai kegiatan tersebut. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan dari teks proposal kegiatan. Fungsi dan tujuan dari teks proposal kegiatan itu apa aja sih? Yang pertama, fungsinya itu adalah sebagai alat komunikasi formal untuk mengajukan ide atau rancangan kegiatan kepada pihak terkait. Lalu yang kedua itu ada tujuan. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, dan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan tersebut. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai struktur model teks proposal kegiatan. Struktur model teks proposal kegiatan di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua itu ada tata laksana kegiatan, dan yang terakhir itu ada penutup. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan di sini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dari kegiatan tersebut dilaksanakan, dan gambaran secara umum tentang kegiatan tersebut. Pada tahapan pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, pentingnya kegiatan tersebut dilaksanakan, tujuan, manfaat, dan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, genre mikro yang digunakan pada tahap pendahuluan ini ada eksposisi dan deskripsi. Eksposisi ini digunakan untuk mengajukan argumentasi mengapa kegiatan tersebut penting untuk dilaksanakan, dan deskripsi di sini digunakan untuk menjelaskan secara singkat mengenai deskripsi atau gambaran tentang kegiatan tersebut, tujuan, manfaat, dan strategi yang akan digunakan. Perkenalkan, nama saya Amelia Francisca Febrianti. Saya dari kelas 02-11. Saya akan menjelaskan isi dari tata laksana kegiatan.
Tahapan tata laksana kegiatan adalah tahapan yang menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Detail mengenai pelaksanaan kegiatan meliputi si pelaksana, yaitu siapa yang akan melaksanakannya. Dan ada juga tujuan kegiatan, terdiri dari waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaan, strategi pelaksanaan, metode atau cara yang akan dilakukan dalam menjalankan kegiatannya, susunan kepanitiaan, rincian dalam mengenai struktur kepanitiaan, peran masing-masing anggota, dan tanggung jawab mereka. Anggaran dana yaitu rencana keuangan yang akan mencakup estimasi biaya dan sumber pendanaan yang diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penutup proposal. Penutup proposal yaitu berisi kesimpulan yang merangkum kembali tujuan dan manfaat dari kegiatan yang diajukan, serta mengajukan permohonan, dukungan, atau persetujuan. Tahapan penutup digunakan untuk menyampaikan harapan agar setelah diusulkan, proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu yang direncanakan. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Dan terakhir, saya akan menjelaskan tentang menganalisis formulasi bahasa dalam proposal. Bahasa proposal banyak diwarnai oleh penggunaan modalitas akan. Kata yang setaraf dengan akan adalah ingin, tetapi kedua kata itu mengandung perbedaan. Kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan, sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri si penutur. Perbedaan orientasi itu mengisyaratkan bahwa akan terkesan lebih objektif, sedangkan ingin terkesan lebih subjektif. Namun demikian, kedua kata itu sama dalam hal waktu yang diacu, yaitu waktu yang akan datang atau keakanan sebagai kontras atau kekinian. Bahasa proposal mengandung makna keakanan. Bahasa yang demikian menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatan yang dimaksud belum dilaksanakan, tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, proposal dibuat dengan formulasi bahasa khusus yang antara lain ditandai oleh makna keakanan tersebut. Contohnya adalah dari nomina, yaitu rencana atau perencanaan, dan ada dari verba, yaitu merencanakan atau direncanakan, dan dari adjektiva, yaitu terencana, dan dari adverbia, yaitu dalam rencana atau dalam perencanaannya. Menganalisis manfaat penyusunan proposal. Proposal kegiatan merupakan rancangan bahwa sebuah kegiatan akan dikerjakan. Proposal dapat membantu arah yang akan dituju oleh kegiatan itu. Kegiatan mungkin saja dapat dilakukan tanpa diawali dengan proposal, tetapi hasil kegiatan itu tidak dapat diukur dan di arah yang dituju dan tidak jelas. Dengan demikian, proposal merupakan rangkaian yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan yang dirancang. Dari proposal dapat diketahui apakah kegiatan yang akan dilakukan itu terencana dan terukur dengan baik atau tidak. Menganalisis pihak yang diberi proposal. Pihak-pihak itu sendiri adalah pembimbing atau kalau ada konsultan dari lembaga yang ditempati untuk magang. Penyelenggara atau pelaksana yang ternyata Anda sendiri dan lembaga yang akan ditempati apabila kegiatan itu untuk magang, sponsor, penjabat, kampus atau pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain. Syarat umum membuat teks proposal kegiatan. Berikut ini adalah beberapa syarat umum untuk membuat teks proposal kegiatan. Yang pertama, jelas dan ringkas. Teks proposal harus jelas, ringkas, dan langsung ke poin. Yang kedua, spesifik. Proposal harus spesifik dan memberikan detail tentang kegiatan yang dilakukan, termasuk lokasi, tanggal, dan waktu. Yang ketiga, ada konsisten. Teks proposal harus konsisten dalam gaya dan nada, serta harus menggunakan bahasa yang profesional dan sopan. Yang keempat, persuasif. Proposal harus meyakinkan, memberikan alasan yang kuat mengapa kegiatan yang diusulkan adalah ide yang baik. Yang kelima, proposal harus profesional. Teks proposal harus ditulis dengan cara yang profesional dan menggunakan kata dan bahasa yang baik dan tanda baca yang benar. Yang keenam, jelas.
Proposal harus jelas dan mudah dipahami, dan harus mencakup semua informasi yang diperlukan. Yang ketujuh, terperinci. Proposal harus terperinci dan mencakup semua detail yang diperlukan, termasuk anggaran, jadwal waktu, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut. Yang kedelapan, menarik. Proposal harus menarik perhatian dan harus meyakinkan penerima proposal bahwa kegiatan yang diusulkan adalah ide yang terbaik. Dan yang terakhir, realistis. Proposal harus realistis dan mempertimbangkan sumber daya dan batasan yang tersedia. Di sini, kami memberikan contoh mengenai proposal kegiatan magang. Judulnya yaitu Kegiatan Magang Menjadi Staf di CV Explore Solo. Disusun oleh Disti Irfani Nurjana dari Universitas 11 Maret. A. Pendahuluan. Dewasa ini, sumber daya manusia dipandang penting dalam menunjang proses bangsa Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan berbagai cara untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih berkualitas. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menyediakan pendidikan hingga taraf perguruan tinggi. Namun, untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, ilmu di bangku perkuliahan saja dirasa kurang mencukupi karena belum membekali siswanya dengan keahlian untuk bekerja di dunia nyata. Program D3 dibentuk dengan tujuan menghasilkan sumber daya manusia yang siap dan ahli di bidangnya, serta tanggap terhadap perubahan perkembangan ilmu teknologi dan seni, maupun masalah yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung di bidang keahliannya. Pada kenyataannya, sering dijumpai lulusan baru dari perguruan tinggi mengalami kesulitan dalam menghadapi kenyataan yang ada dalam dunia kerja. Hal ini disebabkan oleh kurang siapnya lulusan tersebut dalam menghadapi kenyataan yang ada di lapangan yang jauh berbeda dengan apa yang didapat oleh mahasiswa di bangku kuliah. Kurangnya bekal teknikal yang dimiliki oleh mahasiswa dapat mengakibatkan sumber daya manusia yang dihasilkan kurang mempunyai kualifikasi dan kompetensi seperti yang diinginkan oleh pemberi kerja. Jurusan sastra Inggris, khususnya mainstream pariwisata dalam melaksanakan proses pembelajaran tidak cukup hanya di lingkungan kampus. Oleh karena itu, kegiatan magang mahasiswa atau KMM diadakan untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berilmu, berkeahlian, dan juga berpengalaman. Dengan adanya kegiatan magang, diharapkan manusia tidak hanya mengantongi ilmu yang didapatnya di bangku kuliah saja, tetapi juga kemampuan untuk menerapkan ilmu tersebut di lapangan kerja. KMM juga ditujukan untuk membentuk tenaga kerja yang kreatif, beretos kerja tinggi, bertanggung jawab, serta dapat bekerja sama dengan rekan sekerjanya. Penyelenggaraan KMM bekerja sama dengan banyak institusi mitra terkait yang bersedia menyediakan tempat dan pekerjaan yang sesuai bagi para mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya. Bagi jurusan sastra Inggris, salah satu institusi mitra yang berkenan untuk menampung mahasiswa melaksanakan kegiatan magang adalah CV Explore Solo. Oleh karena itu, mahasiswa sastra Inggris dapat memilih dan mengajukan diri untuk melaksanakan kegiatan magang di CV Explore Solo. Alasan dipilihnya CV Explore Solo menjadi institusi mitra adalah karena di CV tersebut tersedia pekerjaan yang relevan dengan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan. CV Explore Solo akan menyediakan lapangan kerja bagi mahasiswa magang untuk dapat mengaplikasikan ilmunya dengan menjadi staf yang berkompeten di bidang pariwisata dan humas, atau Public Relations. Diharapkan mahasiswa magang dapat memberikan sumbangsih dengan membantu instansi terkait dalam menjalankan programnya sampai akhirnya tujuan magang yang telah saya rencanakan tercapai. Dengan adanya kegiatan magang ini, diharapkan semua pihak, baik jurusan sastra Inggris selaku wakil universitas, mahasiswa magang, maupun institusi mitra mendapatkan manfaat yang sepadan. Manfaat yang akan diperoleh mahasiswa dari hasil kegiatan magang ini adalah tercapainya pembelajaran yang selaras antara ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dan pengalaman mengaplikasikan ilmu tersebut di dunia kerja.
sehingga mahasiswa memiliki bekal kreativitas, wawasan, dan kualitas tenaga kerja ahli untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Adapun manfaat yang diperoleh pihak universitas adalah terjalinnya hubungan yang baik antara Sastra Inggris Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas 11 Maret Surakarta dengan lembaga atau instansi tempat mahasiswa menjalankan praktik magang. B. Isi atau tata laksana kegiatan. KMM ini akan dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditentukan bersama antara mahasiswa dan lembaga tempat dilaksanakannya magang. Tata cara itu terkait dengan pelaksana KMM, tujuan KMM, waktu dan tempat KMM, serta strategi pelaksanaan KMM. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pelaksana KMM. Pelaksana KMM adalah mahasiswa yang menjadi peserta yang sedang melakukan magang, yaitu mahasiswa D3 jurusan Sastra Inggris dengan peminatan pariwisata semester 6 tahun akademik 2014. Dalam hal ini, pembuat proposal ini adalah pelaksana yang dimaksud. Adapun biodata mahasiswa peserta kegiatan magang adalah sebagai berikut. Nama, Disti Irvani Nurjana. Tempat tanggal lahir, Malang, 9 Mei 1993. Jenis kelamin, perempuan. Alamat, Jalan Tengku Umar 65 Banjarsari, Surakarta. Kewarganegaraan, Indonesia. Status belum menikah. Agama Islam. Telepon 0813-9073-7973. Email distidelvani@yahoo.com. Dua. Tujuan KMM. Tujuan dilaksanakannya KMM ini adalah 1. Untuk mendapatkan pengalaman kerja dengan mempraktikkan kemampuan bahasa Inggris di CV Explore Solo. Dan 2. Untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang didapat di bangku kuliah dapat menunjang pekerjaan yang dikerjakan. 3. Waktu dan tempat KMM. Waktunya itu pada bulan Februari sampai April 2014, kurang lebih 100 jam. Tempat, CV Explore Solo. 4. Strategi pelaksanaan KMM. Kegiatan magang ini diikuti oleh mahasiswa D3 Bahasa Inggris yang memiliki kemampuan di bidang pariwisata dan public relations dengan tujuan untuk menerapkan bahasa Inggris dan mendapatkan pengalaman kerja di CV Explore Solo. Kegiatan magang ini dilakukan dengan cara ikut serta dalam mengerjakan kegiatan rutin yang berjalan di CV tersebut. Adapun penempatan kerja direncanakan pada bagian staf, namun dapat berubah sesuai dengan kebijakan institusi yang ditempati. Prosedur yang ditempuh untuk melaksanakan KMM adalah sebagai berikut. 1. Survei awal untuk menentukan waktu dan tempat KMM. 2. Mengajukan usulan tertulis. 3. Melaksanakan KMM setelah usulan disetujui. 4. Membuat laporan pelaksanaan setelah KMM selesai. C. Penutup. Demikian proposal ini disampaikan dengan harapan akan terjalin kerjasama yang baik dan memberikan manfaat bagi pengembangan dan kemajuan semua pihak. Saya mengharapkan pembimbing tugas akhir dapat menyetujui dan menerima proposal ini. Atas perhatian dan kesediaan pihak pembimbing tugas akhir untuk dapat menyetujui dan menerima pelaksanaan kerja praktik mahasiswa jurusan D3 Bahasa Inggris, saya mengucapkan banyak terima kasih.